Halo semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan prosedur kombinasi gerak memutar dan meliuk. Yang keempat, mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Kemudian Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng dan teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Dongeng adalah sebuah cerita berdasarkan khayalan dari pengarangnya. Nah, berikut dongeng yang dibaca teman-teman Dayu. Judulnya Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Nah, pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Apa yang seharusnya manusia lakukan? Iya, sebaiknya manusia berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan dengan cara merawat tumbuhan dan hewan dengan penuh kasih sayang. Coba kalian perhatikan percakapan antara Benny dan ayah Benny. Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya ya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan.
Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Berterima kasih kepada sesama termasuk sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Coba lakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Gerakan pertama, badan berdiri tegak. Yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Gerakan kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Gerakan keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Gerakan ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Gerakan kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Dan gerakan kesembilan, liukan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, gerakan kombinasi ini memutar dan meliuk, kalian bisa mempraktekkannya di rumah. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.